Baik, sebelum kita belajar mendengar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan mempelajari yaitu batang primer dan stele. Yang pertama, sebelum kita masuk materi, apakah ada yang tahu bagaimana definisi batang? Saya Bu. Ya, Primawan silakan. Batang itu bagian dari tumbuhan yang bertekstur keras. Ya, bagus sekali Primawan, berikan tepuk tangan. Baik, di sini saja langsung saja ke materi utama. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan dari teman-temannya bahwa batang itu merupakan bagian dari tumbuhan yang bertekstur keras. Nah, itu sudah juga benar ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lanjut batang itu merupakan disebut juga sebagai stem. Nah, stem ini merupakan sebuah organ yang terdiri dari sistem nodus yang berselang-seling. Nah, sehingga batang ini merupakan titik tempat daun yang melekat atau bisa juga disebut sebagai internodus. Nah, kemudian pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan yang memanjang yang melibatkan meristem apikal. Apa itu meristem apikal? Nah, meristem apikal ini adalah jaringan yang ada di ujung-ujung dari batang ataupun pada akar yang bersifat meristematik dan aktif membelah. Oke, kemudian pertumbuhan primer. Nah, di sini sudah terpampang bahwa pertumbuhan primer itu ada dua, yaitu ada yang di titik tumbuh batang dan ada juga di titik tumbuh akar. Di mana titik tumbuh batang ini berarti dia titik tumbuhnya itu dari ujung-ujung batang. Kemudian kalau titik tumbuh akar ini dia berarti dia titik tumbuhnya yang di bagian ujung-ujung akar, yang maksudnya dia di bawah dari tanah lagi. Tuh, mengerti? Mengerti Bu. Oke. Nah, kemudian kita masuk di meristem apikal ini. Nah, meristem apikal ini terdiri atas tiga bentuk. Yang pertama meristem dasar, kemudian prokambium dan protoderm. Yang pertama adalah prokambium. Nah, ini prokambium ya. Nah, prokambium ini menjadi dasar utama atau bisa juga disebut sebagai parenkim yang nantinya akan membentuk korteks tempulur pada batang akar yang sudah dewasa. Kemudian yang kedua prokambium. Prokambium ini adalah cikal bakal jaringan pengangkut. Ada berapa jaringan pengangkut pada batang? 2 Bu. Apa itu? Silem dan fulen. Oke, phloem dengan phloem ya. Nah, kan apa itu phloem dengan phloem? Kalau silem dia itu yang mengangkut unsur hara dari tanah. Kalau fulen dia hasil fotosintesis. Oke, betul sekali. Kita aplaus untuk Nia Ramadan. Baik, di sini saya akan membagi sebuah kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, kelompok satu akan menjelaskan prokambium dan kelompok 2 akan menjelaskan protoderm. Jadi kelompok satu itu terdiri dari Nia, Elsa, dan Sidi. Sedangkan kelompok 2 ada Nurul Aulia, Alma, dan Ariska. Oke, yang kelompok 1 akan membahas prokambium. Mungkin kalau ada yang bertanya silakan tanya kepada saya ya. Oke, kelompok 2 tadi disuruh apa? Protoderm. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bu, apa itu protoderm? Oh, protoderm itu dia cikal bakal jaringan gambus yang akan membentuk phloem. Baik, hari ini kesimpulannya itu batang merupakan organ yang terdiri dari sistem nodus yang berselang-seling, titik tempat daun melekat, dan internodus. Baik, minggu depan kita akan membahas konsep stele. Jadi kalian cari tahu ya apa itu konsep
pelajaran dan membantu peserta didik untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Adapun keterampilan dasar mengajar beserta tujuannya yaitu yang pertama, keterampilan membuka pelajaran, yang dimana keterampilan ini bertujuan agar menarik perhatian dan membangkitkan motivasi siswa. Tujuan yang kedua yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif sejak awal. Adapun keterampilan untuk pelajaran yang pertama bertujuan itu untuk membantu siswa merangkum dan memahami materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua yaitu memberi umpan balik dan refleksi untuk memperkuat pemahamannya. Baik, yang ketiga itu keterampilan bertanya. Tujuannya meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Terus tujuan yang kedua itu mendorong berpikir kritis dan analitis. Yang keempat, keterampilan memberikan penguatan. Tujuannya meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Terus yang kedua, mendorong perilaku positif dalam belajar. Kemudian yang kelima adalah keterampilan menggandakan variasi, di mana bertujuan untuk mencegah kejenuhan dan meningkatkan minat siswa. Kemudian tujuan yang kedua itu menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih efektif. Kemudian yang keterampilan keenam adalah keterampilan menjelaskan, di mana di sini dia bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan mudah dan dipahami. Kemudian bertujuan juga untuk membantu siswa menghubungkan konsep yang baru dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, keterampilan yang ketujuh yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, tujuan yang pertama itu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama siswa. Yang kedua untuk meningkatkan interaksi sosial dan partisipasi aktif dalam belajar. Nah, keterampilan ke-8 yaitu keterampilan mengelola kelas. Nah, tujuan yang pertama itu menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan kondusif. Yang kedua, menangani gangguan atau masalah kelas dengan efektif.